Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gafrah Matidan dari kelas 10 IPA 2. Kali ini saya akan membahas tentang fungi atau jamur berdasarkan mind map yang telah saya buat, yaitu ada pengertian, ciri-ciri, pengelompokan jamur, dan juga peranan jamur dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pengertiannya adalah fungi merupakan organisme eukariotik berdinding sel, tapi tidak memiliki pigmen untuk berfotosintesis. Oleh karena itu, jamur termasuk ke dalam kingdom tersendiri, yaitu kingdom fungi. Untuk ciri-cirinya yaitu 1. Tergolong dalam organisme eukariotik atau memiliki membran inti sel. Yang kedua, spesiesnya ada banyak, yaitu uniseluler dan multiseluler. Yang ketiga sudah pasti tidak berklorofil. Yang keempat, memiliki saprofit, yaitu memperoleh makanan dari sisa organisme yang telah mati. Lanjut, yang kelima, dinding selnya dilapisi oleh zat kitin. Yang keenam, tidak mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Yang ketujuh, reproduksi secara aseksual melalui pembelahan biner dan secara seksual melalui peleburan inti sel dari dua sel induk. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah pengelompokan jamur. Di sini pengelompokan jamur dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan tipe reproduksi seksualnya dan berdasarkan cara memperoleh nutrisi. Untuk yang pertama, berdasarkan ciri reproduksi seksualnya. Pertama ada zygomycotina. Semua jamur ini hanya menghasilkan spora non-motil atau aplonaspora dan tidak menghasilkan spora kembara atau zoospora. Jamur ini banyak ditemukan di tanah yang lembab dan kaya akan bahan organik. Yang kedua, ascomycotina. Ascomycotina sendiri bersifat heterotrof dan sering bersimbiosis dengan organisme lainnya seperti cyanobacteria membentuk lumut kerap. Yang ketiga ada Basidiomycotina. Jamur yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa jenis Basidiomycotina enak dimakan dan aman. Lalu ada Deuteromycotina. Jamur yang tingkat reproduksi seksualnya belum diketahui. Ada sekitar 15.000 jamur yang semuanya tidak melakukan reproduksi seksual. Lanjut, yang kelima, Chytridiomycotina. Jamur ini yang bereproduksi dengan zoospora berinti satu dan berflogel yang muncul di ujung belakang. Terakhir ada Glomeromycotina. Berkembang biak dengan cara aseksual, yaitu membentuk spora. Yang kedua ada berdasarkan cara memperoleh nutrisinya. Berdasarkan cara memperoleh nutrisi ini dibagi tiga. Yang pertama, saprofit atau saprotov, yaitu memperoleh nutrisi dan zat organik yang berasal dari organisme yang telah mati dengan bantuan enzim. Lalu yang kedua ada parasit, yaitu jamur parasit mendapatkan makanan dari organisme yang masih hidup. Contohnya ada Mucor, Rhizopus, Aspergillus, dan Candida albicans. Yang ketiga ada mutual atau disebut mutualistik. Jamur yang dapat hidup bersama organisme lainnya dan saling menguntungkan. Contohnya ada Mycorrhiza dan juga lumut kerak. Lalu terakhir kita masuk ke peranan jamur dalam kehidupan sehari-hari. Peranan jamur dalam kehidupan sehari-hari dibagi menjadi dua, yaitu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Untuk dampak positifnya sendiri yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada sebagai sumber bahan makanan untuk dimasak dan dimakan untuk kita sehari-hari. Yang kedua ada sebagai dekomposor atau pengurai. Yang ketiga, berperan dalam bidang pertanian. Lalu yang keempat, berperan dalam bidang kedokteran dan juga kesehatan. Yang kelima, ada berperan dalam bidang industri. Lalu terakhir kita masuk ke dampak negatif dari jamur dalam kehidupan sehari-hari. Di sini contohnya ada 4. Yaitu yang pertama, jamur penyebab penyakit manusia. Jamur ini contohnya jamur penghasil racun yang berbahaya bagi manusia.
Yang kedua ada jamur penyebab penyakit hewan yang berbahaya bagi hewan. Yang ketiga ada jamur penyebab penyakit tumbuhan. Dan yang keempat ada jamur pembusuk. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.